Alhamdulillah, bersyukur, bersyukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat nama Allah kita bertemu kembali di channel Kodim 1703 di bersama saya Sarjito Purnomo dan narasumber yang sudah hadir saat ini Bapak Komandan Kodim 1703 dan Komandan Infanteri Ari Iswayo Timur. Selamat siang Bapak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik betul Pak. Alhamdulillah. Nah, baik, teman-teman, Bapak Dandim sendiri di sini merupakan pejabat Dandim ketiga di Kodim 1703 ini. Kurang lebih berapa bulan Pak di sini? Saya masuk sekitar awal bulan Oktober tahun kemarin, jadi sudah berjalan 4 bulan. Sudah berjalan 4 bulan. Nah, kesan Bapak Komandan sendiri bagaimana selama memimpin di DIY dan Tania ini? Alhamdulillah selama saya khususnya di Kabupaten DIY, karena Kodim berada di Kabupaten DIY, sebenarnya bukan hal yang asing lagi di sini, karena dulu pernah saya juga bertugas di sini juga, walaupun saya dulu di Kabupaten Abire, tapi saya pernah melaksanakan penugasan di Kabupaten Paniai, sehingga sudah tidak asing lagi dengan wilayah ini. Jadi yang saya rasakan di sini nyaman, terutama karena hawanya sejuk, dingin di tempat ini. Jadi saya dengan keluarga alhamdulillah betah di sini. Termasuk ibu, anak-anak? Iya, semua ada di sini kita semua. Biasa. Berarti Komandan sudah tidak asing lagi teman-teman di wilayah Papua. Nah, mungkin Komandan bisa cerita sedikit Komandan. Kan kami lihat kalau Komandan itu sudah lama lah menjadi anggota TNI, kurang lebih berapa tahun ya? Saya lulus tahun 2003, jadi sekarang sudah hampir 22 tahun berarti ya berdinas sebagai TNI Angkatan Darat. Jadi mungkin bisa saya ceritakan sedikit tentang riwayat hidup saya maupun riwayat penugasan. Jadi saya nama lengkap Ari Iswayo Timur. Kenapa diberikan nama Timur? Karena saya kebetulan dari keluarga tentara juga. Bapak saya pensiunan Angkatan Darat berpangkat Sersan Mayor, pensiun tahun 2010. Kenapa ada Timurnya? Karena bapak saya dulu tugasnya di tim Pak Joko, jadi mungkin diberikan di nama saya. Saya lulus SMA tahun 2000, setelah itu saya mendaftar Akademi TNI pada saat itu, alhamdulillah lulus. Kemudian tahun 2003 saya lulus, penempatan pertama langsung di Papua. Di 2004 akhir saya tiba di Papua menjadi Danramil dulu selama 1 tahun di Kecamatan atau Distrik Bioga, Kabupaten Putrajaya pada saat itu. Kemudian setelah 1 tahun menjabat sebagai Danramil di Bioga, dilanjutkan masuk Batalion 753 agak tidak lama di Nagiri. Makanya saya pernah bertugas selama 1 tahun di Paniai pada saat itu tahun 2006-2007. Kemudian setelah dari batalion kurang lebih 10 tahun, 2013 saya pendidikan di Kelapa, kemudian lulus bertugas atau berdinas di Kodam 4 di Ponorogo. Selama kurang lebih 4 tahun saya di Kodam 4, lanjut lagi saya pendidikan CSO Angkatan Darat. Setelah itu kami berdinas di Kodam 12 Tanjung Pura di Kalimantan Barat. 3 tahun saya di sana, kemudian saya alhamdulillah diberikan amanah untuk menjadi komandan batalion di Lampung, di Batalion 143 di Lampung. Selama kurang lebih 2 tahun. Setelah itu sempat saya di Kodam 2 Sriwijaya selama 1 tahun, baru setelah itu menjabat di sini di Kodim 1703 DIY. Luar biasa Komandan. Berarti teman-teman Komandan berarti sudah keliling Indonesia Komandan ya? Alhamdulillah. Dari Kalimantan, Papua, ya, Sumatera, Jawa, ya, Pulau Sulawesi Komandan. Ya, Pulau Sulawesi. Kan sudah sering mampir-mampir. Nah, berarti mendengar dari cerita Komandan sendiri, ini berarti kira-kira apa? Menjadi motivasi buat adik-adik kita yang akan menjadi TNI. Nah, di sini berarti kami akan mengadakan podcast yaitu tentang rekrutmen TNI bersama Kodim 1703 di tahun 2025 sendiri. Nah, Komandan izin, kami akan bertanya mungkin bagaimana cara agar bisa menjadi prajurit TNI itu adik kita.
bisa bergabung di TNI gimana? Oke. Dijelaskan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang mekanisme rekrutmen untuk menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia. Yang pertama, saya akan jelaskan tentang pendaftaran. Pendaftaran dimulai dari pendaftaran online yang sudah dibuka, mungkin sudah berjalan ini ya. Sekarang sudah berjalan, nanti akan ditutup sekitar tanggal 3 Februari. Itu petunjuk terakhir dari komando atas, sehingga masih ada waktu untuk melaksanakan kegiatan pendaftaran online. Setelah selesai pendaftaran online, nanti akan dihimpun di Nabire, karena Korem berada di Nabire. Setelah semua peserta sudah terhimpun di Nabire, akan melaksanakan tes. Dalam hal ini ada 3 tes yang akan dilalui di situ. Yang pertama tes administrasi, kemudian tes kesehatan, dilanjutkan tes kesehatan jasmani. Setelah itu akan diumumkan siapa-siapa yang lulus akan dikirim ke tingkat panitia daerah, yaitu di Kodam di Jayapura. Di Kodam akan dimulai lagi tes mulai dari awal, administrasi, kemudian kesehatan, kemudian kesehatan jasmani, ditambah nanti ada tes akademik maupun tes psikologi. Nah, di situ setelah dilalui semuanya tes akan diumumkan siapa-siapa yang berhak untuk melanjutkan pendidikan secara yang di gelombang 1. Itu ya, yang pertama. Ini kita membahas yang rekrutmen calon Tanpama yang tahun 2025 yang gelombang pertama ya. Itu. Jadi setelah dinyatakan lulus akan melaksanakan pendidikan di Ipar Gunung di Rindam 17 Cendrawasih. Itu yang menurut saya yang perlu saya sampaikan untuk mekanisme secara singkat yang perlu saya sampaikan. Kemudian adapun persyaratan untuk menjadi anggota TNI itu yang paling mutlak, yang pertama menurut saya adalah harus warga negara Indonesia. Kalau WNA saya yakin tidak bisa untuk menjadi TNI. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah persyaratan umur itu dibatasi paling muda di umur 17 tahun 9 bulan pada saat pendidikan. Pada saat buka pendidikan itu harus berumur 17 tahun 9 bulan. Itu paling muda, dan paling terakhir usia batas terakhir adalah berumur 22 tahun. Itu batas terakhir, itu masalah umur. Kemudian untuk yang lain mengenai harus belum pernah menikah. Nah itu. Jadi pendaftar harus belum pernah menikah sebelumnya. Kalau ini benar yang selama ini di sini apalagi putra daerah, mereka sudah menikah, baru mereka mendaftar. Jadi nanti ada anak yang nah itu seperti itu. Makanya harus dipastikan benar bahwa orang pendaftar atau nanti adik-adik kita yang mendaftar dipastikan bahwa belum pernah menikah sebelumnya. Itu. Kemudian yang berikutnya masalah tinggi badan. Tinggi badan yang semula tahun kemarin 2024 mungkin Pak Joko sudah monitor juga, mungkin dibatasi di tinggi badan 163 ya. Nah sekarang berubah di tahun 2025 ini berubah menjadi 160. Berarti lebih dipermudah, lebih pendek lah istilahnya, lebih pendek. Tapi tidak masalah, ini sudah merupakan petunjuk dari komando atas. Kemudian yang berikutnya yang bersangkutan harus bersedia diikat secara dinas minimal selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Berarti selama 10 tahun tidak boleh dia keluar dari yang ada. Iya, seperti itu. Apa mungkin ada konsekuensinya? Selalu ada. Jadi kalau seandainya sebelum 10 tahun itu sudah keluar, berarti akan dikenai sanksi. Itu ada sanksi. Berarti sebelum dia setelah melewati masa 10 tahun dinas, boleh mengajukan pensiun dini bisa, atau mengakhiri kerja. Tapi kalau sebelum dari 10 tahun berarti harus akan dikenai sanksi. Mungkin persyaratan-persyaratan yang mutlak yang harus dipenuhi sebagai calon-calon anggota TNI, terutama TNI Angkatan Darat. Jadi penjelasan dari komandan tadi, jadi untuk teman-teman yang ingin mendaftar berarti bisa mendaftarkan secara online. Itu ada di website sebenarnya? Iya, ada di website. Mungkin bisa dicek dan maupun bisa langsung ke Kodim 1703 DI maupun Koromel yang berada di jajaran Kodim 1703 DI. Itu ada 4 sebenarnya. Iya. Di mana sih sebenarnya?
Untuk Koramil sekarang di Kodim ini di Digi ada, di Koramil Digi ada, kemudian ada di Koramil Enarotali di Kabupaten Paniai, kemudian ada di Koramil Ubano dan Koramil Aradide. Dan 4 Koramil. Berarti nanti mungkin bisa lewat Iya, bisa maupun langsung ke Koramil juga bisa, ataupun langsung ke Kodim juga bisa. Baik. Berarti adik-adik semua yang mau mendaftar bisa, sangat bisa, nanti Kodim pasti akan memfasilitasi. Nah, mungkin kita mendengar penjelasan panjang lebar dari komandan masalah rekrutmen tadi komandan. Iya. Untuk dukungan sendiri, dukungan dari komandan atau Kodim sendiri ada nggak komandan? Untuk adik-adik yang ingin bergabung komandan. Oke, baik, saya jelaskan sedikit tentang support dari satuan kita Kodim 1703 DIY ini. Kodim memberikan fasilitas-fasilitas berupa pembinaan di sini. Karena saya yakin rekan-rekan nanti atau adik-adik yang akan mendaftar mungkin butuh bimbingan secara mungkin fisik, kemudian akademik maupun psikologi. Kodim akan menyiapkan fasilitas ini. Jadi jangan khawatir apabila mungkin nanti adik-adik yang di Kabupaten DIY maupun di Kabupaten Paniai kalau mungkin merasa masih kurang, mungkin gajah saya masih kurang, silakan datang ke Kodim. Akademik saya mungkin tidak tahu akademik yang seperti apa nanti yang akan diteskan, silakan datang ke Kodim. Psikologi juga demikian, mungkin kita akan bisa memberikan bantuan-bantuan atau bimbingan-bimbingan berupa itu tadi. Gajas, kemudian akademik maupun psikologi. Kemudian bagi yang mungkin ada di Obano sana atau Aradide atau di Paniai mungkin merasa jauh dengan kita, silakan datang ke Kodim. Kita fasilitasi dengan adanya barak siaga. Jadi barak bisa kita gunakan untuk tempat tinggal sementara bagi adik-adik nanti yang mendaftar yang perlu bimbingan-bimbingan seperti tadi. Berarti dari Kodim sendiri sudah menyediakan barak kemarin untuk tinggal mungkin tempat tinggal. Mungkin untuk adik-adik yang tinggalnya jauh mungkin dari luar kabupaten atau luar distrik bisa di sini. Nah, di sini kemarin mungkin kan seperti mau menjadi TNI kan kita seperti fisik contohnya, tidak bisa instan kan. Betul. Berarti tidak menutup kemungkinan untuk yang masih bersekolah mungkin kelas 3 SMA bisa sebenarnya bisa sekali. Jadi saya contohkan dulu saya tidak ujuk-ujuk lah ya, tidak tiba-tiba langsung daftar terus lulus kan tidak. Semuanya perlu proses. Bahkan seingat saya dulu, karena bapak saya mungkin tentara ya, seingat saya dulu saya masih kelas 2 SMP, saya sudah dites sama bapak saya lari selama 12 menit itu di umur ya masih umur 15 tahun pada saat itu, kelas 2 atau kelas 3 SMP. Saya sudah dites, coba kamu lari 12 menit, kamu dapat berapa? Segitunya pada saat itu. Nah, setelah kelas 1 SMA saya sudah dimasukkan ke seperti sekolah sepak bola pada SSB. Nah, disitulah mungkin orang tua saya melihat untuk gajas atau fisik saya mungkin sudah terbina dengan adanya saya masuk sekolah sepak bola, sehingga sudah tidak dites-tes lagi oleh bapak, karena mungkin bapak sudah rasanya ini sudah terbina di fisiknya sehingga tidak perlu. Nah, untuk itu bagi nanti adik-adik yang mungkin merasa itu tadi mungkin fisik saya masih kurang, silakan datang ke sini, kita akan bina. Karena yang kita udah berdinas aktif ini kan kita tahu nanti tesnya apa saja kita tahu, jadi kita bisa mengarahkan. Luar biasa, berarti untuk teman-teman atau adik yang bergabung, Kodim sudah sangat memberikan fasilitas terutama yang tadi masalah fisik dan akademik. Berarti nanti akan dilatih sama anggota sendiri? Iya, anggota Kodim sudah siap, kita siapkan untuk materi-materi jas, kemudian materi-materi akademik, baik itu psikologi, kita sudah siap. Kita sudah tunjuk personel-personel untuk membimbing adik-adik nanti yang akan mendaftarkan diri sebagai prajurit TNI. Terima kasih, mungkin tadi sudah panjang lebar yang sudah kemarin jelaskan mengenai apa saja cara kita untuk menjadi anggota TNI, caranya bagaimana dan tahap-tahapannya, mulai dari tes kesehatan, fisik, akademik, semua akan didukung sama Kodim ya. Kita maksimalkan. Jadi buat adik-adik, mari kita bergabung di Kodim yang ingin menjadi TNI, baik putra-putra di daerah Paniai ataupun DIY, silakan bergabung. Dan yang terakhir kemudian, apa harapan komandan atau motivasi untuk adik-adik kita yang akan mendaftar menjadi anggota TNI? Ya, baik. Terima kasih Pak Joko.
besar harapan saya secara pribadi maupun secara satuan untuk adik-adik yang khususnya putra daerah, baik itu dari Kabupaten Deiyai maupun Kabupaten Paniai, mari bergabung dengan kami Tentara Nasional Indonesia dalam rangka untuk menegakkan kedaulatan negara yang pertama. Yang kedua, dalam rangka mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, dalam rangka untuk melindungi segenap warga negara Indonesia dari segala ancaman dan hambatan yang ada di negara kita ini. Jadi jangan sungkan-sungkan atau jangan ragu-ragu untuk bergabung dengan kami. TNI masih membutuhkan adik-adik sekalian. Dan terakhir dari saya, semua pendaftaran ini tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi gratis. Jadi tidak usah takut, tidak usah ragu. Pasti ada anggapan bahwa nanti kalau daftar tentara pasti nanti bayar segini. Tidak ada. Tidak ada sedikit pun pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk mendaftarkan diri menjadi anggota TNI. Mungkin itu aja. Terima kasih Komandan. Ya, teman-teman, kita sudah dengarkan bersama. Yang kita garis bawahi adalah untuk pendaftaran TNI ini gratis. Ya, kita ulangi, gratis, tidak dipungut biaya. Jadi, mari buat adik-adik semuanya putra putri Indonesia yang ingin bergabung di TNI, mari beramai-ramai kita bergabung di TNI. Baik, kemudian terima kasih Komandan untuk ulasan yang sudah panjang lebar yang diberikan. Semoga bermanfaat untuk kita, Amin, amin. untuk generasi muda kita Ya. agar bisa menjadi TNI ke depan. Ya. Terima kasih dari saya Sartoyo Purnomo. Saya Lelang Kolonel Infanteri Ari Iswa Timur, Dandim 1703 di. Sampai jumpa kembali di channel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koyau. Ayo.